Peringatan baru untuk Iran dari Presiden Donald Trump. Pengeboman akan dimulai lagi jika mereka tidak mencapai kesepakatan dan akan lebih intens daripada sebelumnya. Ancaman baru ini muncul setelah Presiden Amerika menghentikan sementara misi Project Freedom milik Washington di Selat Hormuz dengan menjelaskan apa yang ia sebut sebagai kemajuan besar dalam negosiasi dengan rezim Iran sambil menegaskan kembali bahawa Teheran tidak boleh memiliki bom nuklear. Sementara itu, diplomat tertinggi Iran berada di Beijing untuk pertemuan tatap muka pertama antara Menteri Luar Negeri mereka sejak perang dimulai. Trump sekarang dijadualkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di ibu kota Tiongkok minggu depan dan mengatakan bahawa mungkin saja kesepakatan untuk mengakhiri perang dapat dicapai sebelum perjalanan tersebut. Sementara itu, Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang berbicara dengan pejabat Amerika untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perkembangan diplomatik terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Selengkapnya dalam laporan berikut ini. Setelah berminggu-minggu ketegangan yang meningkat di Teluk Persia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Washington menghentikan sementara Project Freedom, upaya yang dirancang untuk membantu kapal-kapal komersial yang terjebak melewati Selat Hormuz. Trump mengumumkan hal ini di Truth Social dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain. Keberhasilan militer yang luar biasa yang telah kami capai selama kampanye melawan Iran. Dan selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan akhir yang menyeluruh dengan perwakilan Iran. Kami telah sepakat bersama bahwa sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom akan dihentikan sementara untuk waktu singkat, guna melihat apakah kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani. Sementara operasi pengawalan kini ditunda, Trump mengatakan bahwa blokade yang lebih luas terhadap Iran tetap sepenuhnya diberlakukan. Di Gedung Putih, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa fase militer dari kampanye tersebut telah resmi berakhir. Operation Epic Fury telah selesai. Kami telah mencapai tujuan dari operasi tersebut. Saya tidak akan, Anda tahu, kami tidak menginginkan situasi lain terjadi. Kami lebih memilih jalan damai. Apa yang diinginkan Presiden adalah sebuah kesepakatan. Beliau lebih memilih untuk duduk bersama, menyusun nota kesepahaman untuk negosiasi di masa depan yang mencakup semua topik utama yang harus dibahas, serta pembukaan penuh selat agar dunia bisa kembali normal. Dan beliau lebih memilih agar hal itu dinegosiasikan melalui jalur yang telah diupayakan oleh Steve dan Jared, serta didukung oleh kita semua. Gedung Putih dikabarkan percaya bahwa mereka semakin dekat dengan kesepakatan dan mengharapkan tanggapan dari Iran dalam 48 jam ke depan. Meskipun ada upaya diplomatik, ketegangan di Teluk tetap tinggi. Garda Revolusi Iran memperingatkan kapal-kapal agar tetap berada di jalur yang disetujui oleh Teheran, sementara Uni Emirat Arab telah menjadi sasaran rudal dan drone. Hanya sejumlah kecil kapal komersial yang berhasil melintasi Selat Hormuz di bawah perlindungan Amerika Serikat sejak operasi dimulai, dengan perusahaan pelayaran besar masih enggan mengirim kapal melalui koridor sempit tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba di Beijing pada hari Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok. Ini adalah perjalanan pertamanya ke Tiongkok sejak perang dimulai. Tiongkok, salah satu mitra ekonomi terdekat Iran, menyerukan gencatan senjata menyeluruh dan dimulainya kembali negosiasi. Sementara Washington berharap Beijing dapat menekan Teheran untuk mengurangi cengkramannya di jalur pelayaran vital tersebut. Untuk saat ini, pemerintahan Trump mengatakan lebih memilih diplomasi daripada aksi militer lebih lanjut. Namun baik Washington maupun Israel memperingatkan bahwa mereka mungkin tetap siap untuk merespons jika gencatan senjata yang rapuh ini runtuh. Jadi untuk pembaruan terbaru, sekarang kita terhubung langsung dengan koresponden senior AS kami, Mike Wagenheim. Dia bergabung bersama kami dari Washington. Dan Mike, senang bertemu denganmu. Tidak mudah untuk mengikuti beragam pernyataan dari Washington. Pertama, AS menghentikan sementara misi Project Freedom di Selat Hormuz. Ada laporan bahawa kemajuan sedang dicapai menuju sebuah kesepakatan. Lalu ada ancaman pemboman hebat jika mereka tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, Presiden baru saja berbicara di Gedung Putih beberapa saat yang lalu. Jadi, apa kabar terbaru? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, saya baru saja melihat komentarnya saat kami mulai siaran di sini. Tidak ada yang benar-benar menonjol. Dia baru saja berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Melania Trump untuk para ibu prajurit. Dan tidak ada hal yang benar-benar luar biasa dari komentar singkatnya tentang situasi Iran itu. Jadi kita akan berpegang pada informasi yang sudah ada.
Ya, pesan yang campur aduk. Dan itu sudah menjadi bagian dari apa yang kita lihat sepanjang jalannya perang. Dan terkadang, Anda tahu, semakin lama perang berlangsung, menurut saya, semakin penting untuk memahami. Saya rasa ada maksud tertentu di balik pesan yang campur aduk yang kadang-kadang kita lihat. Bahwa Presiden Trump ingin menegaskan bahwa pintu diplomasi masih terbuka. Dan seringkali jiwa dagangnya muncul. Hey, kita hampir mencapai kesepakatan. Semua orang setuju. Ini hampir seperti sesuatu yang membangkitkan semangat. Namun di saat yang sama, jika kamu tidak menandatangani kesepakatan, kami akan menghancurkanmu. Jadi dua hal itu kadang sulit untuk disatukan, tapi itulah taktik negosiasinya. Begitulah cara dia menghadapi situasi seperti ini. Jadi secara intuitif, memang ada sesuatu yang campur aduk di situ. Setidaknya begitu. Tapi semakin Anda memahami apa yang dia lakukan secara historis, semuanya mulai terasa lebih masuk akal pada saat itu. Jadi, itulah juga yang kita lihat di sini. Itu adalah komentar dalam postingan Truth Social miliknya tadi. Namun dia mencatat bahwa itu masih sebuah asumsi bahwa Iran benar-benar akan menandatangani kesepakatan ini. Sebuah asumsi besar, katanya. Jadi menambahkan sedikit realisme juga, tapi juga mengeluarkan pernyataan bahwa kamu tahu, jika mereka tidak datang ke meja perundingan di sini dan menyelesaikan kesepakatan ini, mereka tahu apa yang akan terjadi. Masalah di sini ada dua. Pertama, sebenarnya ini lebih dari dua masalah. Siapa yang sedang kita orang Amerika hadapi? Itu sudah menjadi masalah sejak awal, kan? Presiden Trump telah mengatakan bahwa kepemimpinan Iran sangat terpecah, sehingga tidak jelas siapa yang berkuasa. Tidak ada konsensus. Jadi siapa yang benar-benar bisa menandatangani kesepakatan? Jadi, apa yang berubah? Apa yang berubah dalam beberapa hari terakhir? Apa yang berubah dalam seminggu terakhir? Tidak ada indikasi bahwa tiba-tiba ada konsensus atau seorang pemimpin tunggal yang muncul untuk mengisi kekosongan itu. Jadi sekali lagi, dari sudut pandang itu, tidak jelas siapa yang benar-benar punya otoritas. Poin kedua di sini adalah ketika Anda berbicara tentang orang Iran berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa kehilangan muka. Mereka tidak bisa memberikan sesuatu tanpa mendapatkan imbalan apapun, atau memberikan sesuatu dengan imbalan yang sangat sedikit. Sepertinya mereka akan meminta sesuatu. Sepertinya mereka hampir terpojok. Secara domestik, permintaan itu jauh melampaui apa yang bisa diterima Presiden Trump secara politik dalam negeri, yaitu mulai memberikan tumpukan uang tunai dan mencairkan aset seperti yang dilakukan Presiden Obama, sesuatu yang selalu dikritik Presiden Trump. Dan keluar dari perang ini tanpa hasil apa-apa selain Selat Hormuz yang kembali dibuka. Padahal itu memang sudah menjadi situasi sebelum perang. Dia harus mendapatkan sesuatu, dan apa yang dia butuhkan dan apa yang dibutuhkan Iran masih terlalu bertentangan. Tentu saja, sepertinya masih banyak rintangan di depan. Kita tunggu bagaimana semuanya akan berkembang. Langsung dari Washington, terima kasih banyak untuk saat ini, koresponden senior ASEK Mike Wagenheim. Terima kasih, Mike. Sekarang ada laporan yang saling bertentangan di Israel mengenai seberapa banyak Yerusalem sebenarnya diberitahu tentang rencana Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara dalam rapat kabinet sebelumnya hari ini, mengatakan bahwa dia dan Presiden Donald Trump terus berkomunikasi. Mari kita dengarkan. Kami terus menjalin kontak dengan teman-teman kami di Amerika Serikat. Saya berbicara dengan Presiden Trump hampir setiap hari. Staf saya dan stafnya juga berbicara setiap hari, termasuk hari ini. Dan saya juga akan berbicara dengan Presiden Trump nanti malam. Kami memiliki koordinasi penuh. Tidak ada kejutan. Kami memiliki tujuan yang sama. Dan tujuan terpenting adalah mengeluarkan seluruh bahan yang telah diperkaya dari Iran. Semua bahan yang telah diperkaya. Dan membongkar kemampuan pengayaan Iran. Presiden Trump percaya dia bisa mencapai hal ini dengan satu cara atau lainnya. Tapi kami siap untuk segala skenario. Dan inilah instruksi saya kepada pasukan pertahanan Israel dan pasukan keamanan kita. Israel lebih kuat dari sebelumnya. Iran dan proksinya lebih lemah dari sebelumnya. Israel kuat dari waktu ke waktu. Iran dan sekutunya lemah dari waktu ke waktu. Jadi untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut analis keamanan Yonatan Regev dan koresponden senior kami, Owen Alterman di studio. Banyak sekali yang harus dibahas saat ini, tapi saya ingin mulai Yonatan dengan apa yang baru saja kita dengar dari Benjamin Netanyahu. Banyak yang bertanya-tanya, semua pesan yang campur aduk dari Washington, kemungkinan respons dari Iran, dampaknya terhadap Teluk, semuanya berkembang saat kita berbicara sekarang. Tapi pertanyaannya tetap,
Bagaimana hal ini berdampak pada Israel dari sudut pandang ini? Penilaianmu saat ini? Dampaknya bagi Israel adalah bahwa Israel tidak lagi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Keputusan-keputusan tampaknya diambil di tempat lain. Hal ini memiliki dampak besar bagi Israel. Kami duduk di sini di studio 48 jam yang lalu, mempersiapkan diri untuk perang. Israel sedang mempersiapkan diri untuk perang. Kami mengatakan bahwa tentara berada pada tingkat siaga tertinggi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Namun keputusan, apakah akan ada perang, apakah Israel akan ikut perang, tidak diambil di Israel, melainkan di tempat lain. Hal yang sama juga berlaku untuk Lebanon misalnya. Jika itu tergantung pada Israel, maka pengeboman terus-menerus masih akan terjadi di Beirut, di Dahia, di Lembah Baca, dan semua tempat itu. Tapi ada pihak lain yang mengambil keputusan terkait Israel. Benar, Amerika Serikat adalah sekutu dekat, benar-benar teman sejati, melakukan banyak hal untuk mendukung Israel, mungkin lebih dari sebelumnya. Saya setuju dengan itu, tapi ada harganya. Dan harga itu adalah kemandirian Israel untuk memilih dan bertindak sendiri. Kita akan melihat lebih dalam perkembangan yang terjadi di dalam Lebanon saat ini. Dan nanti kita akan menghubungi reporter kami di lapangan untuk mendapatkan pembaruan tentang situasi yang sedang berkembang di sana. Terima kasih sudah mengangkat hal itu karena ada begitu banyak pertanyaan tentang kaitan antara gencatan senjata yang sangat rapuh di front utara ini dan apa yang sedang terjadi di Washington serta upaya menuju sebuah kesepakatan. Kita tahu Presiden Donald Trump ingin upaya diplomatik difokuskan saat ini. Tapi secara realistis, menurutmu Owen, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam negosiasi saat ini? Baik, pertama-tama kembali ke pesan-pesan Benjamin Netanyahu dan menanggapi sesuatu yang dikatakan Jonathan. Sebagian dari tujuan pernyataan ini, Benita, adalah untuk memastikan kebebasan bertindak Israel setelah kesepakatan tercapai. Netanyahu pada dasarnya mengatakan, saya punya 2 garis merah. Garis merah pertama adalah semua uranium yang telah diperkaya. Dia mengatakannya 2 kali di sana. Itu harus dikeluarkan dari Iran. Dan juga kemampuan pengayaan Iran harus dibongkar. Penekanan di sana pada uranium. Dia mengatakan bahwa Donald Trump yakin dia bisa melakukannya dengan satu atau lain cara. Tapi, dan inilah intinya, pernyataan Netanyahu, kami siap untuk semua skenario dan semua perkembangan. Terjemahannya, Benita, kami tidak akan menerima kesepakatan yang membiarkan uranium yang sudah diperkaya tetap berada di wilayah Iran. Dan tidak, kami belum tentu akan menyerang pada hari berikutnya atau mengambil tindakan pada hari setelah itu. Tapi kami akan tetap gigih dalam hal ini. Dan kami mempertahankan kebebasan bertindak jika garis merah kami dilanggar. Dan saya pikir itu adalah pesan penting dan utama yang ingin disampaikan Netanyahu di sini. Yang lainnya yang Anda sebutkan juga sangat-sangat penting, yaitu saya berkomunikasi dengan Donald Trump. Kami sedang berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Dan bertentangan dengan laporan sebelumnya hari ini di Reuters dan media lainnya. Kami tidak terkejut dengan kesepakatan ini. Atau setidaknya saya sendiri tidak terkejut pada saat ini. Dan kami sedang berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan melakukan apapun yang kami bisa sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mempengaruhi kesepakatan tersebut. Adapun kaitannya dengan Lebanon, Al-Mayadin yang pro-Hizbullah di Lebanon melaporkan bahwa perang di Lebanon, kalau boleh dibilang begitu, akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Iran akan menuntut agar hal itu menjadi bagian dari 14 poin. Belum dilaporkan sejauh ini. Ini bukan sesuatu yang telah dikatakan oleh Donald Trump kepada para wartawan sebagai bagian dari kesepakatan. Bagaimanapun juga, sekali lagi, Israel akan ingin memastikan kebebasan bertindak di Lebanon dan akan menegaskan batas merahnya bahwa jika dilanggar akan memicu tindakan Israel di Lebanon. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi dalam jangka menengah, pesan serupa soal Lebanon sejalan dengan yang baru saja kita dengar dari Perdana Menteri sebelum jam 8 malam di sini di Israel tentang Iran. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami. Masih banyak lagi yang akan kita bahas tentang topik ini. Tapi saat ini, saya ingin menyambut Natalie Ekenau, analis riset di Foundation for the Defense of Democracies, yang sekarang bergabung bersama kami dari Washington. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, bagaimana penilaian Anda terhadap perubahan mendadak ini di tengah pesan-pesan yang saling bertentangan, di mana Amerika Serikat setuju untuk menghentikan sementara Project Freedom di Selat Hormuz, harga minyak anjlok setelah ada laporan bahwa tim Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan pada memo 1 halaman ini. Dan kemudian Donald Trump mengeluarkan peringatan baru kepada Iran. Bagaimana pendapat Anda? Apa pandangan Anda? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Seperti yang sudah Anda jelaskan dengan sangat baik, ada banyak hal yang sedang terjadi saat ini dan sangat sulit untuk memprediksi bagaimana semuanya akan berakhir.
Dari sudut pandang saya, penilaian saya adalah kita tampaknya sudah mendekati kesepakatan, atau setidaknya lebih dekat ke kesepakatan dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Tapi tetap saja, masih ada 48 jam sebelum kita diperkirakan akan mendengar. Sejauh yang saya pahami, kita diperkirakan akan mendengar jawaban dari Iran mengenai memo yang sedang beredar ini. Dan bahkan jika itu berhasil diselesaikan, itu akan memicu periode negosiasi selama 30 hari lagi. Jadi masih banyak ruang untuk bermanuver, banyak ruang untuk kesalahan dan kekeliruan. Dan menurut saya, intinya yang saya lihat sekarang adalah tidak ada yang benar-benar selesai sampai semuanya benar-benar selesai. Tentu saja, seluruh wilayah sedang menunggu untuk melihat secara pasti apa saja yang akan tercakup dalam detail-detail itu. Dan kita tahu bahwa Donald Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran akan mengharuskan Teheran mengirimkan persediaan uranium yang sudah diperkaya ke, tunggu dulu, Amerika Serikat. Dan dia mengatakan kepada PBS News hari ini bahwa Iran harus berjanji untuk tidak mengoperasikan fasilitas bawah tanahnya. Seberapa layak usulan seperti ini? Seberapa realistis hal itu? Saya rasa faktor tak terduga dalam saran ini adalah apakah Iran akan mengizinkan para inspektor kembali ke negara itu atau tidak. Ini telah menjadi masalah selama 1 dekade terakhir. Iran membuat janji, menandatangani janji-janji tersebut dan kemudian pada dasarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, serta komunitas internasional tidak dapat memverifikasi bahwa komitmen-komitmen itu benar-benar dijalankan. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan ke depannya jika pernyataan Trump benar-benar menjadi kenyataan. Tentu saja semua negara Teluk juga memperhatikan Uni Emirat Arab yang menjadi sasaran utama serangan rudal dan drone dalam beberapa hari terakhir. Semua orang menunggu untuk melihat seperti apa respons yang mungkin terjadi di sana. Tapi kami juga telah membahas di studio apa dampaknya bagi Israel jika perang berakhir sekarang dan belum jelas apa yang akan terjadi di bidang nuklir. Masih ada ancaman eksistensial. Bagaimana dengan program rudal balistik Iran? Dan bagaimana dengan proksi-proksi Iran? Ya, jelas sekali seperti yang kamu sebutkan ada banyak faktor, banyak hal yang sedang berlangsung terkait UEA dan Israel. Menurutku jika kamu ingin mengambil sisi positif dari perang ini, ada potensi nyata bagi hubungan antara kedua negara untuk menjadi lebih dekat. Dan itu adalah sesuatu yang positif yang bisa muncul dari konflik ini. Mengenai proksi dan rudal, itu jelas hal-hal yang harus diselesaikan di meja perundingan. Dan aku bahkan tidak akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di sana. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, sudah ada pembicaraan sebelumnya yang tampaknya hampir mencapai akhir, namun akhirnya gagal. Dan ini sudah terjadi berulang kali. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa sesuatu benar-benar akan tercapai kali ini. Tentu saja sudah banyak kejadian di mana ada sedikit optimisme lalu berakhir dengan kekecewaan. Sekali lagi, kita juga bertanya-tanya tentang strategi yang sedang dijalankan oleh semua pihak yang terlibat saat ini. Untuk saat ini, langsung dari Washington, terima kasih seperti biasa kepada Natalie Ekenau. Terima kasih atas waktunya.